Kita sih berharap ya dengan adanya kejadian ini setidak-tidaknya memberikan kepada PSSI untuk berpikir ulang bagaimana menata kompetisi yang benar-benar harus profesional nih, Mbak. Iya kan? Kalau di luar negeri itu mereka itu selalu sering bikin ributnya. Iya, Tapi dalam beberapa kasus kan polisi-polisi negara itu bisa meredam gitu dengan cara dia narasinya. Betul. Halo Sobat Omdo dimanapun berada, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan Elba Damhuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Pada kesempatan ini, izinkan kami turut berduka cita atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan banyak korban jiwa dan juga luka-luka. Ya, Mbak ya? Iya, ini merupakan peristiwa yang sangat Ya kelam, ini tragedi ya buat kita ya. Tragedi yang memang siapapun tidak mengharapkan tragedi ini. Apalagi ketika kita lagi gegap gempita menyambut Liga Indonesia, Liga 1 setelah periode pandemi. baru bangkit ya. Baru bangkit. Dan ada lagi nih, Mbak, sisi yang lebih menariknya lagi, Mbak, bahwa ini di saat prestasi tim nasional Indonesia mulai bangkit, Mbak. Bagus ya. Ya, kita tahu timnas U20 masuk lolos dalam Piala Asia. Piala Asia. Terus persiapan juga usia 20 untuk menuju ke Piala Dunia U20. U20 Piala Dunia. Tim nasional senior juga baru aja lolos ke Piala Asia juga. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan tiba-tiba kita dihadapkan pada tragedi yang ternyata sangat luar biasa juga nih, Mbak, bagi kita semua. Itu ya tragedi kelam dan memang kita sedang hingar-bingar bahagia nih kan melihat prestasi timnas baru menang terus dan sekarang ada peristiwa yang tidak kita duga-duga di Malang ya, di Malang. Ya ini juga sebenarnya momentum juga Om Hati, momentum bagi kita untuk sebenarnya sepak bola kita belakangan ini sudah baik ya, secara ekonomi bagus, bahkan nilai ekonominya sampai 3 triliun, membuka ratusan ribu lapangan kerja, membuka ekonomi yang bagus buat masyarakat dari sektor mikro sampai kecil dan menengah, dan itu sudah kelihatan gegap gempita masyarakat Indonesia itu menyambut sepak bola di tanah air ya, di tanah air. Iya, kalau kita lihat itu sebenarnya industri sepak bola itu juga sebenarnya beririsan sekali dengan ekonomi ya, beririsan sekali dengan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara kan, Mbak. Betul sekali, ya. Betul sekali. Kita lihat kan contoh kisah suksesnya negara Spanyol yang bisa membangun liganya sangat luar biasa, yang memberikan dampak sangat luar biasa terhadap negaranya. Dari sisi yang tadi lu bilang tuh, Mbak, terkait pendapatan pajak, membuka lapangan usaha yang sangat luar biasa, dan juga benar-benar memberikan dorongan ekonomi yang sangat luar biasa. Begitu juga mungkin di Inggris juga kan sama ya, seperti itu. Nah, kita pun juga di Indonesia sebenarnya mendambakan itu ya, Mbak ya. Kita sih berharap dengan adanya kejadian ini, tragedi ini sebenarnya membuka mata ya bagi pemerintah, terutama PSSI, ya kan, bagaimana membuat liga itu benar-benar sesuatu liga yang profesional, ya kan? Kita mendambakan banget bahwa liga di Indonesia seperti liga-liga yang ada di luar negeri, yang mendrive ekonominya sangat luar biasa kan? Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan kan? Ini banyak menurut gue sih nih, Mbak. Ini pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan oleh PSSI. Gue tertarik nih kan dengan konsep kalau sekarang kan kita masuk yang namanya era digitalisasi nih, Mbak. Iya kan? Kalau kita bicara era digitalisasi artinya kan bahwa kita udah harus mulai cepat, bergerak cepat, terus juga semua apapun dilakukan secara cepat. Nah, kita ini kan kalau bicara untuk
ini kalau kita bicara tragedi ini, Mbak, di Stadion Kanjuruhan ini kan karena faktor, ada beberapa banyak faktor kan, salah satunya kapasitas penonton yang tidak sesuai dengan jumlah tiket. Misalkan salah satu itu yang mempengaruhi itu juga kan. Begitu banyaknya penonton yang berada di stadion. Nah, kalau kita menggunakan konsep seperti digitalisasi, mungkin lu bisa cerita waktu di Inggris seperti apa gitu kan, bahwa itu kan akan tertata rapi kan, dan ujungnya big data juga bisa mempicture jumlah penonton dan juga karakteristik penonton ya, Pak. Iya. Benar nggak, Pak, kalau menurut lo? Betul. Jadi memang kalau kita lihat ya ini tragedi di Malang ya, di Kanjuruhan ini jadi momentum kita untuk memperbaiki semua ya. Termasuk juga tadi dari sisi digitalisasi, juga dari sisi bagaimana mengelola security di lapangan. Nah, ini kan kalau dari aturan FIFA kan sebenarnya udah jelas kan, bahwa aparat tidak boleh menggunakan gas air mata atau senjata apapun kan. Itu kan ada di pasal 19B dari FIFA Safety dan Security Regulation ya. Nah, itu ya mungkin itu nanti akan menjadi bahan diskusi serius di kalangan para penyidik ya, terkait dengan tragedi ini. Dan memang modernisasi terkait dengan tiketing tadi, jumlah penonton lebih banyak, itu bukan salah penonton tentunya. Iya, betul. Bukan salah penonton di sana, karena ketika penonton dikasih akses beli tiket dengan berbagai platform, ya penonton seneng. Saya juga seneng nonton klub kesayangan, beli tiket dapat, ya seneng. Nah, ini memang kalau kita melihat di banyak contoh ya memang digitalisasi tiket menjadi penting ya. Meskipun kemarin juga Persib Bandung, Boboto banyak yang komplain. Mencoba membangun sistem membeli tiket dengan online. Tetapi semua sama rata, sama rasa. Jadi kalau misalnya dalam Liga Inggris misalnya itu klub-klub Inggris itu memberikan keistimewaan terhadap fans. Fans yang memang itu komunitas. Komunitas seperti K-pop nih. K-pop ini kalau misalnya satu grup K-pop konser, itu komunitasnya diutamakan. Diprioritaskan. Nah, ini kita lihat di Indonesia memang sudah mengarah ke sana, tetapi sistem secara turunannya tidak dibangun bagus. Misalnya, kenapa sih saya ini penggemar Manchester United. Nah, para penggemar Manchester United itu mungkin ada 30-40% beli tiket musiman. Udah langsung satu musim kan? Satu musim itu berarti kan 19 pertandingan. Kandang. Okay. Nah, untuk bisa membeli tiket musiman, kita harus menjadi members dulu. Members dari Manchester United, fans Manchester United. Members ada biaya tahunan. Kemudian kita kalau beli tiket di situ pun dapat diskon, Om Hatim. Misalnya nih satu pertandingan rata-rata MU itu paling murah misalnya 70 pound sterling atau 150 pound sterling. Iya. Nah, kalau kita beli tiket musiman itu setahun paling kalau dirata-ratakan nilainya di bawah itu jauh lebih murah 30% lah. 30%. Untuk tiket musiman. Jadi kita juga sudah pasti mendapat tempat duduk di situ. Jadi sistem yang dibangun itu sistem sangat bagus sekali, sangat modern. Jadi kalau saya punya tiket musiman, kursi saya untuk 19 pertandingan itu sudah pasti. Nah, di sini memang ada kendala, kadang-kadang pertandingan ditunda. Ditunda bukan hal-hal extraordinary, bukan hal-hal yang luar biasa ya, tetapi hal-hal yang kadang-kadang ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang hal-hal kecil. Tapi kalau kayak di Liga Inggris kan ditunda karena hal-hal luar biasa ya. Misalnya kayak kemarin Ratu meninggal gitu kan, itu ditunda. Nah, ini memang menjadi sistem yang sangat bagus kalau memang kita membangun tiketing seperti itu. Dan memang dengan membangun konsep sepak bola modern, baik secara sosial, secara bisnis, secara pertandingan sangat bagus, itu sepak bola Inggris itu punya dampak besar terhadap ekonomi di Inggris, Om. Jadi tahun lalu aja tuh ketika pandemi aja itu nilai ekonomi Liga Inggris itu sampai 7,6 miliar pound sterling ya, itu sekitar 10 miliar US dollar ya. Itu sama dengan 0,33% dari GDP-nya Inggris. Oh, luar biasa. GDP Inggris itu kan 2,2 triliun ya tahun 2020. Itu luar biasa sekali. Bahkan dari satu kontrak
broadcasting aja, hak siar, Harusnya. itu sampai 2,2 miliar US dollar. Karena sudah mengglobal ya. Sudah mengglobal dan dia punya penonton terbanyak di dunia. Ada 3,2 miliar penonton seluruh dunia nonton tayangan Liga Inggris. Nah, jadi secara ekonomi Liga Inggris ini memang ya itu tadi, dia bisa besar, memberi dampak besar, membuka lapangan kerja. Yeah. Bahkan kalau kita lihat di klub-klub Liga Inggris tuh, misalnya di Liverpool ada Steven Gerrard datang, ada tamu datang, itu yang melayani itu citizen penduduk senior citizen. Senior citizen. Jadi ya. orang-orang tua pun dikasih lapangan kerja di situ. Mereka yang pensiunan dari kantor pemerintah, dari swasta, mereka nggak nganggur, Om Hatim. Mereka dikasih kerjaan di situ, ngobrol, hospitality. Kita tamu nih, misalnya kita bertamu ke stadion Manchester United, kan ada tuh tiket kita bisa masuk ke museumnya, ke lorong-lorong pemain, foto di lemarinya pemain-pemain MU itu ada tuh, ada semua. Nah itu senior season itu. Artinya memberikan multiplier efek yang sangat luar biasa kan industri sepak bola. Ya kalau kita kembali lagi dengan adanya tragedi ini kan juga sebenarnya memberikan potensi loss yang sangat luar biasa Ya, kan. ada potensial loss besar juga di sini. Terkait dengan ekonomi di dalam negeri. Kita tahu lah, industri sepak bola yang tadi lo ceritain itu bahkan sangat luar biasa mendrive ekonomi kan. Tadi bicara lapangan kerja baru, terus dari sisi pendapatan negara terutama dari sisi pajak juga sangat luar biasa. Ya. Belum lagi bicara UMKM, ya kan, UMKM di situ juga bisa hidup. Nah, kita sih berharap ya dengan adanya kejadian ini setidak-tidaknya memberikan kepada PSSI untuk berpikir ulang bagaimana menata kompetisi yang benar-benar harus profesional nih, Mbak. Iya kan? Ya ini menurut gue sih ini momen yang sangat bagus. Bagaimana sekarang kita harus kembali kembali berpikir ulang lagi. Jangan sampai kejadian ini kan akan terus berulang. Nah, yang perlu harus diperbaiki apa aja sih? Itu tadi yang lu jelaskan kan dari sisi manajemen stadion itu kan harus diperhatikan. Terus dari sisi keamanannya itu regulasinya harus seperti apa, ya kan? Jangan sampai akhirnya penonton yang dirugikan, ujungnya kan seperti itu. Padahal kan penonton itu udah ngeluarin duit untuk beli tiket dan dia benar-benar pengen melihat suatu hiburan yang sangat luar biasa, akhirnya ujungnya kematian. Itu kan yang tidak kita harapkan kan, Mbak ya kan? Ya karena memang yang namanya penonton, fans itu kan ada semangat tinggi ya. Jadi mereka tuh pasti kalau udah berkumpul pasti udahlah kelihatannya ribut nih. Tapi memang sebenarnya itu kondisi natural, Om Hatim. Di mana-mana itu. Kita ngeliat Ajax Amsterdam misalnya. Fans ribuan di luar itu sama teriak-teriak. Itu udah hal yang lumrah kan? Hal yang lumrah. Terus manas-manasin lawannya. Itu hal yang biasa. Itu hal yang lumrah. Tinggal bagaimana kita memanage nih. Memanage supaya dari sisi jarak misalnya. Dulu aku pernah reportase Euro ketika di Swiss dan Austria. Itu fans Belanda itu paling fanatik. Dan bayangin itu di Basel itu penduduknya nggak sampai 50.000. Tetapi fans Belanda datang 50.000 orang. Di Basel di Swiss itu. Nah itu cara polisi memanage itu ketika fans Belanda ketemu dengan fans Itali itu ada manajemen jarak, ada manajemen narasi. Kamu kalau ngomong sama fans ini begini ya bahasanya. Jadi polisi itu diajarin. Jadi dalam tanda petik hospitality polisi terhadap fans-fans yang ada yang radikal, ultra ya. Nggak usah di liga sepak bola Om Hatim. Di sekolah-sekolah aja sekarang ada fans ultra. Iya. Jadi kalau ada pertandingan antar sekolah, antar kelas itu ada fans ultranya, level sekolah itu. Level sekolah ya. Itu sebenarnya udah bagus sebenarnya kan udah menarik gitu kan, harus dibina dan harus harus diarahkan kan intinya kan. Nah, memang di sini perlu aparat, PSSI, panitia itu melakukan prosedur-prosedur yang menarik gitu loh. Jadi ketika dia menghadapi fans dari Persib Bandung, Boboto, itu berbeda bahasanya ketika dia bertemu dengan Aremania nih. Berbeda karena masing-masing punya karakter yang beda. Bahkan di stadion aja itu kalau kita ke Ajax Stadium atau ke Old Trafford atau kemana-mana itu ultra itu di ujung taruhnya. Udah dikasih ada tribun tempat sendiri, khusus ya. Tribun sendiri. Nah ini manajemen seperti ini memang saya yakin PSSI, panitia itu tahu semua lah masalah-masalah itu. Tinggal bagaimana fans Inggris itu kan selalu fans yang selalu hooligan ya istilahnya ya. Kalau di luar negeri itu mereka itu selalu
sering bikin ributnya. Tapi dalam beberapa kasus kan polisi-polisi negara itu bisa meredam gitu dengan cara dia narasinya, apanya. Menarik. Ya, oke. Ya pada dasarnya sebenarnya ini ya, Mbak ya. Sepak bola itu kan sebenarnya jika diurus dan dikelola secara benar, ini akan menjadi sebuah raksasa industri kan. Iya kan, raksasa industri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan suatu negara. Ya, kita berharap sih bahwa Indonesia akan seperti itu dengan melihat fanatisme masyarakat Indonesia. Nah itu modal kita itu, sepak bola. Fanatisme. Ya. Kenapa Itu di Inggris tuh ada Newcastle, itu kan klub jarang juara, mediocre, bolak-balik degradasi. Tapi itu stadionnya Om Hatim kalau pertandingan itu 99% penuh, keisi itu. Tadi fanatisme itu. Fanatisme itu yang dan kita sebenarnya punya bisa menjadi modal besar kan. Tetapi fanatisme di Inggris pun sama. Derby itu udah kayak perang apa gitu loh. Udah kayak perang besar antara Antar kota ya, antar klub. Antar klub, derby itu. Dan misalnya di utara Inggris, derby yang paling panas, paling bahaya dan paling mengerikan tuh derby antara Newcastle versus Sunderland. Sunderland sekarang di divisi berapa tuh nggak tahu tuh. Udah turun. Itu kita kalau ada di kota Newcastle di pub di jalan-jalan itu polisi mengumumkan hari ini ada derby ini karena yang namanya kafe itu penuh penonton dan gak cuma penonton pro Newcastle, ada juga pro Sunderland. Itu dipisah langsung sama polisi. Kalau nggak pasti ribut. Jadi manajemennya itu sampai ke kafe di sana. Tidak hanya di stadion Om Hatim. Oke. Jadi memang ini bagaimana kita memanajemen manusia. Manusia ada yang bawa misalnya benda keras, itu hal yang memang harus diantisipasi. Ya. Di sana juga sama. Mereka kalau mau pertandingan bola Om Hatim, itu supermarket, toko-toko rame, orang pada beli bir. Beli bir, tapi di dalam stadion nggak boleh kan, bawa minuman nggak boleh. Itu tradisi dan bagaimana kita mengelolanya nih. Nah, termasuk di Indonesia nih Om Hatim ini. Iya. Arema ini kan klub besar ya. Aremania itu salah satu fans yang selama ini orang banyak seneng. Betul. Aremania ini. Fan yang sangat kreatif. Dan pernah mendapatkan yaitu supporter yang paling sportif. Nah ini. Ya ini yang sebenarnya kan sangat disayangkan kan dengan kejadian ini. Ya ini tragedi ya. Kita juga tidak menyalahkan satu dua pihak, tetapi ini yang penting bagaimana kita cari ini masalahnya di mana, selesaikan dengan baik gitu. Betul. Dan jangan sampai sepak bola Indonesia terhenti sampai di sini ya, Pak. Jangan, harus. Dan ini harus menjadi titik balik untuk kebangkitan sepak bola Indonesia ya. Ya ini momentum bagaimana, udah ayo kita semua harus bagus lah. Prosedurnya bagus, keamanan harus bagus, penonton pun harus bagus, klub harus bagus. Ya beberapa klub kan sudah modern ya, Bali United, Persib Bandung, termasuk Arema juga, Persebaya. Ya, oke, Mbak. Sekali lagi kami Omdo turut berduka cita atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka ya, Mbak ya. Ya, sekali lagi kami turut berduka. Semoga ini menjadi awal kebangkitan dari sepak bola Indonesia. Sobat Omdo dimanapun berada, bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Dari saya Hatim Farabi dan Elba Damhuri, salam sehat selalu.